Bismillahirrahmanirrahim. Adek ya. Memang kalau dari catatan Ibu Dian dan Kak Winda, kita ke Ibu dulu ya. Kita kan harus menghormati yang senior. Usianya 50 tahun ya, 55 ya Bu, Ibu Dian ya. Tapi awet muda kok Bu. Awet kan? Alhamdulillah. Skincare-nya apa Bu? ya? Langsung makan ya. Iya, tapi kayaknya orang kelahiran tahun yang tinggi itu awet-awet muda. Jadi dengar Iya. ini. Ya kan lihat kondisi kulitnya, saya nggak boleh dikasih lihat sih ya, udah dengerin aja situ. Iya, dengar. Enggak, saya lagi ngomong sama orang di Facebook, bukan sama ibu saya ngomong gitu kayak gitu. Jadi kalau saya lihat tekstur kulitnya tuh memang masih kenyal gitu ya, kemudian permukaan kulitnya tuh bagus lah, itu smooth. Ya baik, jadi saya panggilnya apa Bu yang enak? Gimana mau aja? Jangan. Paling saya tunggu jauh kok. Nanti saya panggil adik kan gak Bu? Bangga saya. Saya panggil kakak juga. Boleh, Tapi yang ini manggil oma, saya segan pula jadi kan. Oma menolak Tuhan. Jadi saya panggil Kakak aja lah. kakak. Kalau adik kan terlalu kali. Oke, panggil. Aduh Kak, saya enggak ini. Lambat, Ini lambat panggilnya oma, panggil ibu aja. Dan Hana. supaya ngajar si adik. Karena kan gini sebenarnya kalau masa panggil kakak jangan lah. Kalau sama Yani aja panggil Oma. Iya. Karena kadang-kadang orang tuh panggilan itu sebenarnya sebuah bentuk penghormatan. Kalau kita biasa dipanggil ibu, saya emang biasa dipanggil ibu gitu ya. Jadi ya saya biasa aja dipanggil ibu gitu. Tapi kalau orang yang nggak kenal saya pasti panggilnya kakak gitu. Nah karena itu sebenarnya kayak belum tentu juga karena dia kelihatan seperti ibu-ibu gitu loh Kak. Ya jadi saya untuk menghormati saya panggil semua orang tuh semuanya ibu. Karena saya anggap semua perempuan akan menjadi ibu nantinya. Tapi ketika saya tahu oke, berarti saya udah kenal, nggak mungkin lah saya paksa panggil ibu terus. Saya panggil kakak gitu kan. Tapi karena ini posisinya adalah omanya beliau, jadi saya panggil ibu. Saya panggil ibu ya, izin ya Bu ya. Tidak apa-apa, tidak Iya. apa-apa. Baik, Ibu Dian usianya 55 ya. Untuk 55 tahun perempuan itu lemaknya paling banyak 36. Nah, sekarang Ibu Dian di 39. Lebih 3. Ya, lebih 3 lah. Masih standar lah ya. Tapi ini masalahnya 36 ini udah jelek. Jelek tuh. Iya, pulang Bang, tambah sehat tambah rezeki Bang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini yang bagusnya ada di bawah 33. Ya. Kurang 3 lagi. Ya. Ini sih efeknya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita di berat yang ideal lemaknya itu akan membuat kita kelihatan lebih muda 10 tahun. Bukan lebih muda dari nenek kita, tapi benar-benar lebih muda 10 tahun, gitu ya. Kemudian lemak perutnya di sini yang sehat 1 sampai 5. Nah, ini dia nih. Lemak perut inilah yang menjadi yang bertanggung jawab untuk penyakit yang namanya degeneratif. Saya suka nyingkatnya SKSD. Bukan sok kenal sedekat, tapi stroke, kolesterol, serangan jantung, diabetes. Ya. Nah, untuk masa tulang ini masih bagus ya. Usianya kan di sini. Jadi harusnya 2,4. Satu tulang bagus. Saya aja rematik. Iya, rematik itu kan karena radang ya Bu. Biasanya mungkin kurang olahraga, angkat beban. Olahraganya apa Ibu? Tenis, Line line dance. Ya, line dance itu bagus. Tapi kalau harus diimbangi dengan latihan beban. Karena line dance itu kan lebih banyak gerakan aerobiknya ya. Jadi otomatis kalau kita berat badannya di sini kan berat badannya 64 ya. Nah, ibaratnya gini. Ini kan idealnya untuk tinggi 155, di 53 udah paling berat. 47 sampai 53. Nah, berarti 53 paling berat. Ini kelebihan 11 kilo. Jadi sambil ngedance, Ibu, pantesan awet muda. Line dance. Ajarin dong, Bu. Ya. Jadi ini sambil ngedance sambil bawa setengah galon. air. Iya. Makanya radang lah dia. Kak saya rematik udah lama 2012. Ya.
Nah itu sebenarnya bisa hilang. Saya makan obat terus jadinya. Oh jangan lo, asam lambung lo kena. Iya, tapi nggak bisa nak makan obat langsung. Nah saya gini, kalau emang mau berhenti gitu ya, gimana kalau kita turunin dulu setengah galonnya? Oh, Kan nggak mau berhenti line dance kan? susah berarti. Susah berhenti kan, itu Karena sudah. lain itu kan menghilangkan pikun itu karena banyak mengingat kan. Iya. Menghafal. Betul. Nah cuma kalau beratnya segini, itu dia yang bikin ibu nggak selesai rematiknya. Oh gitu ya. Iya dong. Jadi solusinya Ini tasnya berapa kilo? sedikit 2-3 kilo lah. 3 kilo. Nih ibu kalau ke bawah ginian nih pagi siang sore tidur malam bawa pagi mandi muat nggak? Sakit nggak kira-kira ini? Sakit juga sih. Iya, apalagi ini setengah galon. Oh gitu ya. Jadi kalau mau punya kualitas hidup, saya punya temen nih tapi handphonenya di sini. Iya, silakan Oma cantik. Ini ada Oma cantik umurnya 59 tahun. Tahun ini 60. Dia masya Allah. Yang kemarin 64 tahun. Kita adu plank. Tahu nggak planknya dia berapa menit? Kakak pernah ngeplank? Saya aja paling kuat cuma 2 menit. Dia tahu 5 menit Bu, ngeplank. Tapi ngapain? Nahan. Kayak yoga itu. Ya salah satu gerakan yoga. 64 tahun, planknya 5 menit. Dia minum Herbalife-nya udah 20 tahun, saya baru 12 tahun. 20 tahun. Saya baru 12 tahun, makanya cuma 2 menit. Ntar ya, tunggu. Insya Allah kalau sampai 20 tahun. Dia 20 tahun makan Herbalife. Ya, jadi otomatis nabung ototnya lebih banyak. Jadi ini adalah sebuah kalau mau cari penelitian dan jurnalnya silakan ya. Caranya jurnal hubungan antara bone density sama latihan beban. Silakan cari ya. Karena saya di sini bukan mau kuliah. Ya, akan tetapi di situ adalah basic-basicnya bahwa memang usia 30 tahun ke atas kita itu sudah mulai kehilangan massa otot. Nah, kalau tidak kita antisipasi, itulah yang membuat orang menjadi tua. Gitu ya. Kalau kita tambah usia itu nggak bisa kita hindari. Tapi gimana kalau tambah usia, kayak misalnya ibu masih bisa tetap line dance gitu ya, gerakannya tidak terbatas. Ya, coba bayangin kalau misalnya nanti kehilangan setengah galon kan lumayan, bisa ngapa-ngapain gitu ya. Gerakannya mungkin bisa lebih variatif gitu kan, bisa lompat gitu. Baik, jadi di sini untuk usia metabolismenya, usianya kan di 55 tahun. Akan tetapi penyakit fisik bekerja di usia segini. Ya karena apa? Ya karena tadi lelah tubuhnya. Kemana-mana bawa setengah galon. Otomatis kita jadi lelah. Ya. Apalagi kalau kita tidak barengi latihan otot. Jadi nanti mulai konsumsi proteinnya diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Kemudian harus mau mulai latihan beban. Gitu. Latihan beban itu lain kan saya tahu ada ininya juga, ada latihan bebannya juga, tapi berbeda. Ketika kita memberikan beban-beban tertentu. Sebagai contoh gini, mungkin nanti mau mulai fitness, kok bisa orang fitness itu awalnya cuma 2 kilo, tapi setahun dia bisa langsung angkat 20 kilo. Ini adalah bukti bahwa memang latihan beban itu akan membuat kita lebih kuat. Karena bebannya tambah. Beda dengan olahraga yang semacam aerobik. Dia justru intensitasnya justru akan berkurang. Kalau dulu mungkin line dance-nya bisa 5 jam, sekarang mungkin 3 jam. Enggak. Hah? Nggak mau? Enggak. Punya mama aja. Oh punya mama. Cobain aja. Takut nggak habis itu. Takut nggak habis. Ya sih. Sayang kalau nggak habis. Tadi Ini teh apa nih? ini teh. Yang ini untuk stamina atau untuk pembakar lemak? Energi. Oh iya. Siap. Teh dulu diminum nih. Oh iya. Iya, teh dulu diminum. Oh gitu. Kalau perlu ini fotografer bisa kita turunkan Fitri bantu di foto. Fit, ini tehnya yang buat stamina atau pembakar lemak? Ini pembakar lemak. Oh. Bakar lemak. Siap nanti celana besar kecil nanti. Nggak apa-apa. Bisa kan baju-baju waktu SMA masih ada. Dia kan turunan ke sini. Hah? Turunkan langsung ke situ. Jangan dong. Kita harus tambah kecil juga. Ya Kak. Bisa Kak Winda. Insya Allah. Ini punya adek. Nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk usia metabolisme di segini, makanya udah mulai gampang capek ya. Jadi mungkin jalan sebentar. Dek, punya aku belum ada, Dek. Bu, lapar, Bu. Saya paling belakang dibuatin yang Fitri. Sebenarnya bosnya siapa di sini? Iya. Dapatnya belakangan. Masa ototnya ini nih, ini yang mau kita naikin masa otot. Paling banter kalau konsumsi bagus paling setahun cuma bisa naik 2 atau 3. Tapi paling enggak ini yang kita fokus untuk naikkan. Jadi kita naikkan ototnya, kita turunkan lemak. Jadi ibaratnya otot ini mesin ya, kemudian ada penumpang. Penumpang ini lemaknya. Jadi cara naikinnya gimana? Oh, pakai ini. Kalau nggak mau pakai ini, nanti saya terangkan kenapa harus pakai ini. Ya, jadi di dalam satu porsi ini, jadi kita perlu sekitar 30 gram protein per konsumsi. Kebutuhannya sehari itu kalau perempuan 0,75 per kilogram berat badan, kalau laki-laki 1 sampai 1,5 tergantung aktivitas. Kita ambil aja yang gampang 1 kan. Nah, misalnya kayak Bu Dian kan beratnya di 63, berarti butuhnya sekitar 63 gram protein. Nah, apakah kita memenuhi itu? Biasanya sarapannya apa Bu Indah? Goreng-gorengan. Bu Indah lagi sih Bu Dian. Gorengan. Nah, jadi kita punya 3 makronutrien besar ya, protein, lemak, sama karbohidrat. Kira-kira si gorengan itu dominannya? Karbo pasti. Kuncinya gini, karbo ngasih makan lemak, protein ngasih makan otot. Itu kuncinya. Gitu ya. Jadi kalau nanti mungkin ada dokter, ada peneliti yang mendengarkan ini, mohon dimengerti saya sedang menerangkan untuk bahasanya disederhanakan untuk bahasa bisa dimengerti oleh semua orang awam ya. Kadang-kadang suka ada yang bilang dilihat dari metode ilmiah, ya Allah, ini buat di media sosial loh. Saya tidak bicara di panggung kuliah, ya kan? Jadi saya sederhanakan seperti itu. Kalau ibu makannya karbohidrat, gitu ya, kemungkinan besar yang akan banyak makan nanti lemaknya. Jadi ibu akan nambung lemak. Tapi kalau makannya protein, ya protein ini enaknya protein dia nggak bakal bikin kita ketagihan. Istilahnya kalau kita udah cukup protein, kita pasti akan merasa sangat kenyang. Beda sama karbohidrat. Meskipun kita sudah cukup asupan karbohidratnya, kalorinya sudah terpenuhi, dia akan bikin kita ketagihan. Makanya dari situlah kenapa ada penelitian tentang high protein diet gitu ya, diet yang dengan menggunakan banyak makan protein ya, kan ada dari situ. Nah, kenapa saya pakai ini ya, pakai Shake Herbalife? Boleh kasih lihat dulu kan Bu ya. Di dalam satu porsinya ada 10 gram protein, setara dengan 1 ikan kod. Kemudian ada vitamin A lebih dari 1 buah mangga, vitamin C lebih dari 1 buah pisang. Dingin deh. Kena esnya deh tuh. Kemudian ada zat besi seperti semangka kacang, kemudian ada kalsium seperti 2 gelas yogurt. Jadi tinggi nutrisi, kalorinya hanya sekitar 180 sampai 200 gram tergantung kita campur apa. Tapi plainnya sekitar 100 gram aja. 100 kalori aja. Gitu ya. Jadi untuk masa otot ini, jadi fokusnya nanti kita bukan cuma sekadar turunkan kadar lemak, tapi kita mau fokuskan naikkan masa otot. Nah, di sini air yang normalnya kan sekitar 50 untuk perempuan ya, 55% lah paling enggak ya, hampir separuh tubuh. Di sini punya Budian 44%. Jadi harus belajar, banyak yang kita harus ubah polanya. Karena kalau kita tidak ubah, ini akan berjalan ke arah yang situ terus ya. Mungkin beratnya akan lama-lama tambah tahun tambah nambah gitu ya. Kalau kita tidak melakukan apapun untuk merubahnya. Jadi nanti yang akan pelajari itu mengenal karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada belajar minum air di sini. Semuanya di sini awalnya adalah orang-orang yang tidak suka minum. Pasti. Nggak ada yang suka minum, apalagi suruh minum air putih, nggak ada yang suka ya. Tapi ya itulah gunanya kita punya seperti ini. Jadi mungkin Bu Dian udah pernah dengar tentang Herbalife sebelumnya? Udah, nggak pernah ya. Kemana aja wahai coach Herbalife? Kok bisa ibu ini tidak pernah dengar tentang Herbalife? Mahal.
Jadi Herbalife ini kita sudah di 94 negara. Untuk di dunia sudah sekitar 43 tahun. Ini masuk ke tahun ke-44. Kemudian di Indonesia sendiri sudah hampir 25 tahun. Ya, karena masuknya tahun 1980. Tahun berapa sih masuk ke Indonesia, lupa, maaf ya Bu. Pokoknya di Indonesia sudah 20 tahun lebih, karena ada yang udah 25 tahun makan Herbalife. Kemudian yang seperti ini namanya komunitas. Jadi komunitas ini kita bilangnya, ada yang bilang rumah sehat, ada yang bilang klub nutrisi, ada yang bilang nutrition club. Yang seperti ini ada sekitar, yang terdaftar di Indonesia ada sekitar 6.000 tempat seperti ini. Ya. Tapi kita nggak boleh pasang papan reklame. Nah, kalau ditanya kenapa ilegal ya, bukan. Kita masuknya ke Indonesia sebagai penjualan langsung. Sedangkan untuk pasang merek di depan itu ada pajak reklame namanya. Jadi kita nggak boleh tuh, karena Herbalife masuk ke sini. Kalau mau bikin usaha sendiri silakan, tapi nggak boleh digabung dengan Herbalife. Makanya caranya ya seperti ini saja. Jadi orang datang karena diundang. Ya, baik. Karena itu sudah pertanyaan ya, pernah tuh jadi nanya, ih jangan-jangan ilegal ya, nggak masang iklan, bukan. Jadi ada alasan mengapa Herbalife itu tidak memasang iklan. Karena untuk biaya advertising itulah yang diberikan kepada para distributor. Kalau misalnya sebenarnya Herbalife ini tanpa ada sistem network marketing seperti ini, dia orang pasti mau beli-beli aja kok. Dijual harganya mahal pun orang mencari, karena dari segi pengalaman kita 45 tahun gitu ya, sainsnya kita belum ada yang ngalahin. Orang kalau mau dijual mahal pun orang mau beli, tapi nggak semua orang bisa gitu. Makanya bagi siapa yang mau, Herbalife punya caranya. Kayak latar belakang apapun bisa minum Herbalife, yang penting dia mau aja minum Herbalife dulu. Mana-mana sih jadinya. Ini lagi ngomongin ini loh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apakah? Oh ya, ini dia nih yang harus saya sampaikan. Banyak orang yang udah pernah dengar tentang Herbalife, ada yang pernah pakai, ada yang pakai berhasil terus nggak berhasil. Apa sih yang membuat orang berhasil dan yang membuat orang tidak berhasil? Ada 4+1 kunci keberhasilan program. Ini pengalaman saya 12 tahun di Herbalife. Biasanya orang berhasil itu kalau 1 dapat edukasi, 2 dibimbing. Karena ibaratnya selama ini mungkin udah makannya gorengan, selama ini udah olahraga tapi mungkin olahraganya belum sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, itu perlu perubahan. Untuk perubahan perlu ilmu, kemudian harus ada guru. Makanya kita dulu sekolah. Yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca. Nah, apalagi ini yang tadinya mungkin punya pola makannya yang kurang tepat gitu ya, mau dirubah menjadi yang sesuai kita butuhkan. Pasti perlu 1 ilmunya, edukasi, kedua harus perlu mentoring. Kemudian yang ketiga harus dikontrol. Banyak orang makan Herbalife nggak dikontrol. Dan Herbalife ini kan bukan obat langsing. Dia bisa buat naik berat badan. Kayak di sini ada yang naik 15 kilo, Bang Angga. Nah, kalau misalnya nggak dibimbing, ibu mau turun bisa jadi naik. Atau mau naik bisa jadi turun, atau enggak, di situ-situ aja. Kemudian yang berpengaruh lagi adalah controlling, harus jujur dan terbuka. Jadi apapun yang dimakan, apapun yang, kalau bisa ngikutin program harus cerita, nggak bisa ngikutin harus cerita, nanti kita cari solusi bersama. Nah, yang paling penting ya masuk sekolah. Sekolah kita ada yang online, offline seperti ini, ada yang online lewat peluang. Nah, jadi udah lengkap. Herbalife sudah berikan semuanya ya yang Anda butuhkan. Tinggal mau ikut perubahannya atau tidak. Begitu Budian, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, baik. Sekarang kita ke Kak Winda. Yang belakang-belakang kan tadi denger ya? Gak usah saya ulang lagi. Ini saya cuma bacakan hasilnya ya. Kak Winda, ini tinggalnya sama Bu Dian? Anak saya. Iya, kan kadang anak suka beda rumah gitu. Nggak mau, belum mau dia lagi. Kan sanggup kontrak. Karena lemak tubuhnya sama. Oh, berarti karena makannya sama. Iya kan? Iya, Mi. Nggak salah saya kan? Mama 36 kok, nggak salah nak. Iya kan? 39 kan? Ini 39.
Iya. Jadi kalau kita makannya sama, pasti lemaknya sama. Iya. Iya, karena makannya sama. Iya. Makannya sama. Iya. Kakak, permasalahannya kakak sekarang di usianya baru 33. Ya, kakak harusnya di bawah 26. Jadi kakak 33 ngikutin lemaknya ibu. Makanya jadi kayak kakak adik. Ya. Amin. Amin. Kalau bisa kakak adik, tapi mudanya 20 tahun gitu bisa gak? Jadi kalau bisa ibu yang ngikutin kakak, jangan kakak ngikutin ibu dong. Iya. Jadi ya kayak kakak adik dia ada dua ya, either anaknya ngikutin ibunya atau ibu ngikutin anaknya gitu loh. Kalau bisa kan ibunya ngikutin anaknya. Iya, harusnya. Lah kalau anaknya ngikutin ibunya ini yang nggak Bahaya. salah. Ini yang bahaya nih. Aki mempengaruhi pikiran Tante Windanya. Pasti bilang ke Kak Ade kan. Pasti bilang kayak kakak adik. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau emang ditakdirkan program, nanti lihat video ini kan video ini ada nih. Nanti mungkin setahun lagi gitu kan. Nah, kakak adiknya ibu ngikutin kakak. Amin. Jadi kakak sesuai umur atau lebih muda 10 tahun, ibu juga lebih muda 20 tahun. Minum dah, beli dah, mama nyusul, mama pakai punya dah. Mama ikut dah. Jadi minum dah, beli, mama yang ikut. Ini nih yang begini nih. Yang berbahaya. Ya nggak apa-apa. Kalau masih satu rumah, satu keluarga emang biasanya makannya bareng ya, guys. Biasa ya. Gimana lagi kan? Kan ini program, jadi kita belajar tuh programnya gimana. ngontrak. Gak sampai jual rumah kali kak. Dia yang penting ini kan rezeki kita itu apa yang dimakan, apa yang kita pakai kan, ya kan. Jadi niatkan, kita minta sama Allah. Saya nggak tahu kakak kemarin atau semalam berdoa apa, ibu berdoa apa, entah mau berdoa pengen lebih sehat, entah mungkin berdoa pengen punya hidup lebih sejahtera, saya nggak tahu gitu ya. Makanya kita sehari ini dipertemukan. Kan orang itu dipertemukan sesuatu berdasarkan doanya. Ya. Saya kenapa ketemu Herbalife? Dulu saya berdoa pengen awet muda. Dua, saya pengennya tuh herbal. Tapi saya tahu herbal itu sangat sulit, gitu ya. Untuk mempelajari herbal itu sulit. Nggak ada basic science-nya apa segala macam. Makanya saya ketemunya Herbalife. Dulu saya punya klinik juga, sampai sekarang klinik saya itu pakai suntik-suntik segala macam gitu ya. Dulu saya sebelum minum Herbalife itu suntik ya, suntik anti aging setiap bulan, sebulan sekali hampir 7 tahun. Saya sendiri tahu bahwa itu suntik nggak ada BPOM-nya, dan itu jadi ganjelan buat saya. Gitu. Nah, ya alhamdulillah. Dulu saya nggak tertarik banget sama Herbalife ini, bertentangan dengan ilmu yang waktu itu saya pelajari. Karena menurut saya nggak ada tuh orang bisa turun puluhan kilo, bisa mati dia gitu. Iya. Pulang sayang, maaf ya nggak terlalu makan baik, tambah sehat. Besok sini lagi tuh, tapi sudah pakainya. Habis. Oh berangkat, ayo loh. Justru nggak ada uangnya, makanya harus kesini minumnya. Jadi seperti itu. Apa tadi ya? Oh, ya. Jadi insya Allah gitu ya. Pengen aja dulu. Pengen berdoa. Nanti insya Allah ada jalannya. Kan? Nah untuk beratnya nih kak, 163. Harusnya kakak di 51 sampai 57. Ini udah paling berat nih kak. Sekarang kakak kelebihannya sekitar 16 kilo. Sebenarnya ini nggak banyak gitu ya. Kalau series program cuma 3-4 bulan ya. Kemudian 73 berat dah. Turun kok 1 kilo. Iya, udah diam gitu ya. turun sekitar kilo. Setengah kilo turun.
Itu baju doang nggak gila banget. Iya iya lengkap bu. Assalamualaikum. Loh mana suaminya? Kemarin suaminya nggak ada istrinya. Sekarang istrinya? Oh lengkap kali ini. Siap. Lemak perut 8 kak, udah kak ya. Udahlah jangan ditunda lagi ya. Udahlah. Cepat turunkan. Nanti kalau udah turunkan mau kayak Kak Feby nanti nggak apa-apa. Ya. Udah turun dia. Nah, nanti minumnya kapan suka aja sini. Tapi kalau kakak serius nih 13 kilo ini 11 kilo ini cuma 3 bulan. Pengalaman kita ya. Tidak. Jadi setiap individu bervariasi. Tapi pengalaman saya kalau segini biasanya 3 bulan. Kakak kemarin turun berapa? Udah 7 kilo. Berarti dari berat awal berapa kak? berat awal 64, hampir 65. Berarti 10% ya? Iya. 10%. Masih 2 bulan setengah. Tapi kan makanya harus banyak yang di stop Bukan di stop, diganti. Mau sampai kapan? Karena kalau nggak kita ganti, ya dia akan begitu Ganti pakai terus. ini. Kalau nggak kita ganti, ya dia akan begitu terus, akan naik terus dia, ya kan? Kalau kita tidak melakukan perubahan, ya dia akan seperti itu. Gitu. Makanya kalau saya bilang, saya ngerasain gitu kan. Saya kalau nggak pakai Herbalife juga nggak bisa saya mempertahankan berat badan saya sekarang. Karena terus terang lapar bawaannya, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Makin tua makin laparan gitu. Pasti cari lontong, cari mie. Udah nggak sanggup kita gitu. Sedangkan untuk nahan makan itu nggak sanggup. Kita nggak bisa nggak makan kan bahaya. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Tambah langsungnya. Coba nggak ini. Mas juga. Tiap hari dokter aja. Karena kebayangan mau kurus. Nah, karena mama mengikuti Itu kita. berapa kali nih? Tadi Binda bilang kan nanti punya mama minta. Mang cocok lah 3 kali. Karena semangat mengikuti dia kan. Mengikuti. Enggak nanti. Kalau awal-awal 3 kali lah, capek loh ngikutin ya kan? Dia. Mengikuti umur, bukan mengikuti mama. Iya. Terlawan jadinya ya. Ya. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi kapan mau kita turuninnya? Sekarang aja yuk. Ya kapan lagi yang ditunggu? Program. Dia waktu berjalan terus, bentar lagi mau lebaran. Daripada beli baju lebaran baru, bagus turunin. Lebaran ya, Wi, ya. Oh, ingat di Woluwo. Iya. Mau lebaran kan beli baju baru nih, nggak muat kan? Mending diturunin, bajunya bagus, mukanya kinclong, insya Allah. Pakai baju rumah pun cakep, pakai dasar aja cakep. Jadi kalau kami ikut program, itu paketnya berapa? Nah, Tentu itu kalau yang ngomongin duit saya berakhirkan sampai sini ya. Semua pembicara channel sama Bahaya nih kalau orang-orang dia dengar. ya. Saya pengen semua.